Yuki lagi berdiskusi dengan Kazarim dan anak buahnya. Yuki berkata, jika Tempest bukan negara yang bisa dengan mudah dimanfaatkan, bahkan jauh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Yuki juga merasa jika Tempest mulai menaruh rasa curiga kepadanya. Sebelumnya, saat di Tempest, Yuki memberitahu tentang berita kematian Shizu kepada Hinata. Dari situ, Yuki ngerasa jika Rimuru udah mencurigai dirinya. Tapi Yuki masih bisa tenang, karena itu tidak bisa menjadi barang bukti. Dan tentu saja, tanpa bukti, Rimuru tidak akan bisa menyerang Yuki secara langsung. Untuk sementara, Yuki hanya menyuruh para badut untuk membantu Damrada. Di sini Yuki agak sedikit kesal karena Rimuru telah mengamankan para murid-murid ke Tempest, dan tentu saja itu adalah kerugian bagi Yuki karena di situ Yuki sudah tahu jika anak-anak punya hubungan dengan roh. Kalau bahasa gaulnya kita sebut aja kodam. Hal itu baru Yuki ketahui saat Rimuru keceplosan ngomong bersama dirinya. Pikiran Yuki juga bercabang. Yuki masih penasaran kenapa Demon Lord Leon melakukan pemanggilan orang dari dunia lain secara terus-menerus. Orang-orang dari dunia lain yang dipanggil adalah bocah usia di bawah 10 tahun. Scene berganti. Jika di masa lalu ada kerajaan Elf Ultra penyihir, kerajaan itu mengundang murka Milim dan akhirnya kerajaan itu dihancurkan. Saat kerajaan mereka hancur, para elf ingin balas dendam kepada Milim dan membuat Chaos Dragon. Namun Chaos Dragon malah bertindak sebaliknya. Chaos Dragon menghancurkan mereka dan mereka kini tersebar. Era para elf telah musnah dan ada beberapa dari mereka yang berubah menjadi Dark Elf. Salah satu Dark Elf itu adalah Kazarim. Dendam Kazarim kepada Milim membuatnya membangun sebuah kerajaan boneka, yaitu Jistav. Dan ibu kota kerajaan Jistav adalah bernama Amalita. Itu semua adalah reruntuhan kuno Clayman. Di dalamnya berisi boneka tingkat tinggi buatan Kazarim. Kazarim masih ingin bekerja sama dengan Rimuru karena Kazarim ingin menjebak Rimuru saat di reruntuhan kuno miliknya atau sekarang milik Clayman. Yuki setuju dengan syarat jika identitas Kazarim yang lagi menyamar menjadi Kagali jangan sampai ketahuan Rimuru. Di lain cerita, Rimuru mengobrol bersama orang-orang dari Sarion, dan dari situ Rimuru tahu jika Gido dan Cabal adalah orang kuat dari negara Sarion, dan alasan kenapa mereka terlihat lemah adalah karena mereka memakai cincin yang bisa menahan kekuatan mereka. Rimuru kaget jika di negara Sarion memiliki teknologi yang maju seperti itu. Event di Tempest telah selesai. Para tamu pulang ke negaranya. Rimuru nggak mau murid-muridnya pulang ke Ingrasia karena di sana ada Yuki. Rimuru pun meminta Hinata mengurus anak-anak dan tinggal di Tempest. Sementara di labirin, para petualang hanya stuck di lantai 5. Padahal labirin udah dipermudah. Berkat Yuki, labirin laku keras. Melihat kegoblokan para petualang, Rimuru and the Gang mengadakan rapat membahas tentang labirin. Nggak lama, Masayuki mengangkat tangannya dan berkata, jika untuk lebih baiknya, Rimuru membuat tutorial penjelajahan labirin. Veldora dan Ramirez seketika menoleh ke arah Masayuki. Mereka berdua mengira jika tutorial itu adalah semacam makanan. Singkat cerita, semuanya setuju dengan ide dari Masayuki. Masayuki juga memberikan masukan kepada Rimuru untuk membangun tempat tidur, restoran, dan toilet di zona aman atau di setiap lantai yang ada di labirin. Hal itu akan mendapatkan pendapatan tambahan untuk Tempest. Rimuru kaget kenapa hal sepele seperti itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Rimuru mengembangkan saran dari Yuki dengan menghapus zona aman dan memasang teleport pada setiap lantainya. Intinya setiap lantai ada ruangan khusus. Ruangan khusus dapat mengantarkan para petualang ke fasilitas premium. Untuk menarik lebih banyak orang, mereka memutuskan untuk memberi hadiah setiap bulannya. Hadiah itu berupa uang kepada siapapun yang dapat sampai di lantai 50 atau berhasil pada lantai dengan kelipatan 10. Dan hadiah uang akan lebih banyak jika barang siapa yang berhasil sampai pada lantai 100 dan mengalahkan bos lantai itu, maka hadiahnya bakal lebih besar. Dan Rimuru memberikan kehormatan untuk orang lain dengan hak istimewa, yaitu mereka bisa menantang Rimuru setelah menyelesaikan semua lantai labirin beserta bos-bosnya. 10 hari telah berlalu setelah rapat itu, sementara labirin semakin ramai. Dan itu semua berkat gosip jika di labirin ada item atau senjata luar biasa.
Dan kini para petualang sudah bisa sampai di lantai 10 berkat tutorial yang diadakan di pihak Tempest. Rapat diadakan lagi. Veldora memuji Masayuki karena berkat ide darinya labirin semakin ramai. Awalnya Masayuki ngerasa jika Veldora sok kenal, tapi saat Masayuki tahu jika Veldora adalah True Dragon, seketika Masayuki ketakutan. Bahkan Masayuki tidak mengira jika Ramirez yang seorang pembual dan banyak omong, ternyata dia adalah seorang Demon Lord. Di sini Rimuru memukul Veldora dengan kertas yang digulung karena dari tadi Veldora banyak omong. Tepat pada besok malamnya, Xion memberikan laporan milik Myormil kepada Rimuru. Laporan itu berisi jika bisnis yang ada di Tempest sangat lancar. Di situ, Rimuru sambil duduk membaca laporan. Xion memberikan Rimuru teh. Rimuru agak ragu meminum teh tersebut karena teh itu warnanya sangat hitam dan gelap. Rimuru baru ingat jika semua bawahannya telah diberikan hadiah. Sementara Diablo yang dapat menyelesaikan rencana di Falmouth belum dikasih hadiah. Di dalam ruangan itu juga ada Diablo. Diablo berkata jika dia punya permintaan. Diablo meminta Rimuru mencari tubuh karena Diablo akan merekrut beberapa iblis. Diablo berkata hal itu diperlukan supaya Diablo bisa membagi tugas dengan bawahannya untuk misi yang sepele. Bagi Diablo, menghancurkan sebuah negara adalah misi yang sepele. Rimuru kaget karena menghancurkan negara bagi Diablo adalah hal yang sepele. Rimuru pun setuju karena hitung-hitung sebagai hadiah untuk Diablo dari Rimuru. Rimuru lantas bertanya kepada Diablo berapa banyak iblis yang akan dia rekrut. Diablo berkata jika dia akan merekrut ratusan iblis. Rimuru di situ hanya bisa menelan ludah mendengar ucapan Diablo. Diablo lantas berkata jika anak buahnya yang akan direkrut adalah iblis yang tidak sebanding dengan Diablo. Jadi Rimuru tidak usah khawatir. Rimuru pun menyerahkan semuanya kepada Diablo. Dan kini Rimuru lagi sibuk membuat ratusan tubuh untuk calon-calon bawahan Diablo. Beberapa hari kemudian di labirin akhirnya ada yang bisa sampai di lantai 30. Dan orang yang berhasil itu adalah Masayuki and the Gang. Pujian pun banyak diberikan kepada Masayuki. Dan gak bosan-bosan, Rimuru mengadakan rapat lagi, bahas labirin lagi. Di dalam rapat, Rimuru juga mengucapkan terima kasih kepada Ras Dryad karena ide dari Masayuki bisa mereka wujudkan, di mana ide itu adalah membuat monster yang mati setelah dibunuh mengeluarkan material-material mentah. Dari hal itu, para petualang semakin ingin menghabisi para monster dan gak bakal mungkin melarikan diri lagi. Tentu saja ide itu membuat labirin semakin ramai. Myormil juga berkata, jika mewujudkan Tempest menjadi pusat ekonomi bukanlah sebuah mimpi lagi. Karena meskipun saat ini Tempest mengeluarkan banyak modal, tapi balik modalnya lebih besar dan kini lebih banyak para pedagang yang ingin bekerja sama dengan Tempest. Di situ Rimuru juga memberikan gaji kepada Veldora dan Ramirez. Wajah bahagia Veldora dan Ramirez terlihat saat menerima uang hasil kerja keras mereka. Setelah memberikan gaji, Rimuru meminta Ramirez membuatkan suatu ruangan khusus untuk dirinya. Ruangan itu Rimuru berniat untuk mengumpulkan tubuh untuk bawahan Diablo. Beberapa hari telah berlalu dan Rimuru akhirnya keluar dari labirin. Semua bawahan Rimuru khawatir kenapa Rimuru terlalu lama di dalam. Di situ Rimuru menjelaskan jika Rimuru terlalu keasikan di ruangan eksperimen yang telah dibuatkan Ramirez. Nggak lama, Myormil datang dengan berlari ke arah Rimuru dan berkata ada orang yang berhasil sampai di lantai 30 selain Masayuki and the Gang. Myormil melanjutkan bicaranya jika orang itu berjumlah 100 dengan memakai pakaian yang sama dan mereka dinamakan Green Rebellion. Setelah diselidiki lebih dalam, mereka adalah tentara bayaran dari Ingracia. Rimuru di situ mencoba menenangkan Myormil dan berkata, jika di lantai 40 dan 40 ke atas, nggak semudah itu ditaklukkan. Karena penasaran, Rimuru menuju ke ruang kontrol dalam labirin. Di situ Rimuru ingin melihat kelompok yang bernama Green Rebellion. Namun ketika Rimuru sampai di ruang kontrol, Rimuru melihat Ramirez panik karena Green Rebellion sudah sampai di lantai 38. Rimuru memantau dari CCTV, tapi di situ Rimuru nggak bisa menganalisa kekuatan mereka. Rimuru meminta Ramirez mengizinkan dirinya jika Rimuru ingin menghubungkan skill analisis miliknya dengan skill pada labirin. Raphael berkata, jika kekuatan pemimpin Green Rebellion adalah tingkat A ke atas dan dia juga pengguna Ro. Rimuru memprediksi jika mereka bisa sampai pada lantai 50 karena kebanyakan dari mereka adalah orang dengan kekuatan peringkat A. Di situ, Rimuru masih bisa tenang. Namun saat melihat Veldora dan Ramirez frustasi, Rimuru seketika bertanya kepada mereka, apa yang sebenarnya terjadi selama Rimuru ada di ruang eksperimen dalam labirin. Ramirez berkata,
jika ada orang-orang dari gereja barat mulai pelatihan dengan masuk labirin dan mereka bisa sampai lantai 60 dan dapat mengalahkan Adalman. Bukan hanya sampai di situ, pasukan gereja barat dengan mudahnya mengatasi semua trap atau jebakan yang telah dibuat oleh Ramirez dan Veldora. Ramirez melanjutkan obrolannya dan berkata jika Hinata berhasil sampai pada lantai 100, banyak bos di dalam labirin dikalahkan Hinata, termasuk Apito. Dan saat itu, Zekion lagi libur karena masih menjadi kepompong. Dan akhirnya untuk sementara, Apito menggantikan posisi Zekion. Namun tetap saja Apito masih belum bisa mengalahkan seorang Hinata. Singkat cerita, saat Hinata sampai pada lantai 100, otomatis Hinata melawan Veldora. Dan tentu saja Veldora yang menang. Saat bertarung melawan Hinata, Veldora dejavu. Veldora ngerasa jika teknik pedang Hinata mirip dengan seorang pahlawan yang menyegel Veldora dulu. Di situ, Rimuru agak sedikit menyesal karena melewatkan menonton pertarungan Veldora dengan Hinata. Rimuru lantas bertanya kepada Veldora, apa perbedaan antara Hinata dengan pahlawan yang menyegel Veldora? Veldora berkata jika serangan pedangnya sama, cuma gaya bertarung Hinata kurang efektif, yaitu banyak gerakan yang gak perlu dilakukan, dan hal itu bisa merugikan Hinata, terutama energi dan stamina jadi terbuang sia-sia. Sementara gaya bertarung pahlawan yang menyegel Veldora gerakannya sangat efektif, jadi nggak ada tuh gerakan sia-sia. Jadi pada intinya saat pertarungan, Hinata adalah selalu melakukan gerakan untuk menilai kekuatan lawannya terlebih dahulu. Dan itu menurut Veldora buang-buang energi dan stamina dengan percuma. Hati Rimuru semakin kesal karena melewatkan pertarungan yang sangat epik dan itu tidak bisa dia lihat. Jadi di labirin itu ada CCTV, tapi nggak ada rekaman yang bisa disimpan. Jadi lihatnya hanya bisa waktu live saja. Dan di sini Rimuru akhirnya paham kenapa pasukan gereja barat bisa sampai ke lantai 60. Ya karena monsternya udah tewas dibunuh Hinata semua. Bahkan golem milik Ramirez berhasil dikalahkan Hinata, sampai golem milik Ramirez rusak total. Dan yang membuat Ramirez dan Veldora cemas adalah karena bos lantai dari 60 sampai 90 saat ini sementara nggak ada. Ditambah masalah kelompok Green Rebel yang sudah sampai di lantai 30. Rimuru and the Gang sebenarnya nggak masalah jika gereja barat sampai pada lantai 60 atau lebih, karena kita tahu jika gereja barat dan Tempest adalah sekutu dan tujuan mereka datang hanya untuk latihan. Tapi beda urusan jika kelompok asing seperti Grand Rebellion yang bisa menuju ke lantai tinggi, maka hal itu akan memalukan bagi labirin. Rimuru lagi-lagi masih bersikap tenang. Rimuru berkata jika di lantai 40 ada trap yang telah Rimuru pasang. Trap atau jebakan itu berupa slam raksasa. Rimuru berkata jika slam itu tidak akan mempan terhadap serangan fisik. Jadi kelompok asing tidak akan semudah itu naik ke lantai selanjutnya. Di situ Rimuru juga jelasin trap atau jebakan-jebakan jenius yang sudah Rimuru buat. Mendengar hal itu, Ramirez dan Veldora kembali tenang. Kini Rimuru dan bawahannya mencari jalan keluar tentang tidak ada bos labirin di lantai 60-90. Di situ juga Miromil panik karena Hinata menagih uang imbalan menaklukkan labirin. Rimuru berkata dengan tegas, nggak ada hadiah karena mereka adalah sekutu, dan mereka juga memulai masuk labirin dari lantai yang udah tinggi. Rimuru pun pergi dan menuju lantai 60. Di sana Rimuru menemui Adalman. Rimuru berkata jika kekalahan Adalman adalah hal yang wajar karena lawannya adalah gereja barat. Sedangkan Adalman merasa jika kekalahannya karena dia sangat lemah. Di saat Adalman belum mengeluarkan jurus atau mantra miliknya, dia sudah kalah. Dulunya Adalman adalah penyembah Ruminas, tapi kini Adalman sudah murtad dari Ruminas. Dan hal itu membuat Adalman gak bisa lagi memakai sihir suci. Kekuatan Adalman turun drastis karena udah murtad dari iman kepada Ruminas. Sedangkan Rimuru hanya tersenyum jahat karena di sini Rimuru udah tahu rahasia sihir suci dari Ruminas. Rimuru menyuruh Adalman mengganti imannya selain Ruminas. Seketika Adalman menjadikan Rimuru sebagai dewanya dan Adalman pun beriman pada Rimuru. Dan saat hal itu dilakukan Adalman, kekuatan Adalman langsung meluap-luap semakin besar. Kini Adalman bisa lagi memakai sihir suci. Di situ Adalman langsung bersujud di hadapan Rimuru. Suna dan Sion yang mengetahui hal itu dilarang Rimuru untuk membocorkan rahasia sihir suci kepada siapapun. Rimuru juga memperlihatkan kepada Adalman sihir suci buatan dirinya. Adalman pun terkejang-kejang melihat kemewahan sihir suci Rimuru. Rimuru berkata selama Adalman memiliki iman kepada Rimuru, maka Adalman dapat menggunakan sihir seperti yang dicontohkan Rimuru. Sebelum pergi, Rimuru memberikan beberapa item kepada temannya Adalman bernama Albert. Rimuru melakukan apapun agar Adalman bertambah kuat dan semua ini demi labirin. Rimuru juga berkata jika Adalman bebas mendekorasi ulang ruangannya.